Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawal Hafiz, mahasiswa Universitas Muhammad Warman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 dengan NIM akhiran 78. Baik, di sini saya akan menayangkan hasil praktik video saya mengajar dengan materi teks eksplanasi untuk kelas 11 SMA, dan selamat menonton. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kurang semangat nih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Itu dia. Semangat. Nah, sudah semangat. Oke, baik. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin Thomas Randrickson? Bisa, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Kak Hendrikson sudah memimpin doa hari ini. Baik, anak-anak, hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya guru kalian sudah lanjutkan mengenai teks eksplanasi. Baik, Bapak akan mulai saja langsung. Oke. Oke, jadi di sini kita akan mulai dengan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama membuat teks eksplanasi tentunya. Yang kedua struktur sistematis yang akan Bapak jelaskan. Yang ketiga mandiri dan kreatif dari kalian, karena untuk membuat teks eksplanasi harus kreatif. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita tonton dulu video ini ya. Bencana banjir dahsyat melanda wilayah utara Sumatera, yaitu Sumatera Utara dan Aceh dengan korban jiwa mencapai puluhan orang. Kita Yang lihat baru dulu terjadi di Sumatera Utara contohnya. pada Kamis pagi tadi tercatat 34 orang tewas dan 52 orang lain tersakit. Dalam rekaman kamera amatir warga, banjir tak tsunami menerjang Pulau ini. Lalu, apa penyebab bencana banjir dahsyat ini terjadi? Kita simak laporan khas redaksi. Ini langsung dari CNN ya, berita yang Selasa siang 25 November, warga di 3 desa kecamatan Batangboru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan kamera amatir merekam Oke, cukup bagaimana ya. banjir. Jadi dari video ini kalian bisa simpulkan penyebabnya apa? Dari bukan dulu deh, ketua kelas. Banyak sampah, Pak. Banyak sampah. Oke, yang lain? Pohonnya banyak ditebang. Oh, pohonnya banyak ditebang. Oke, jadi ini suatu fenomena alam yang ada sebabnya ya, tentunya ada sebab dan akibatnya. Jadi dari video tadi, lanjutkan pengertian teks eksplanasi dulu. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau sebab akibat dari suatu fenomena secara sistematis dan logis. Ya, contohnya tadi banjir dan hujan juga bisa terbentuk yang mengakibatkan banjir. Jadi hujan terbentuk ketika uap air di udara mengalami pendinginan dan berubah menjadi tetesan air. Ya, jadi dari penguapannya dari sungai maupun dari pegunungan itu bisa menyebabkan hujan yang bisa menyebabkan banjir dan bencana alam lain. Oke, ciri-ciri dari teks eksplanasi ini ada 5. Yang pertama menjelaskan sebab akibat. Karena tentunya teks eksplanasi itu ada karena adanya sebab dan akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua itu bersifat informatif dan faktual. Tentunya suatu teks eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual. Kalau tidak informatif itu tidak akan tersampaikan dengan jelas dan lengkap. Karena di teks eksplanasi ini anak-anak itu
dari teksnya menjelaskan dari fenomena itu, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya banjir, itu dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Kemudian lanjutnya menggunakan kalimat tekstual, tentunya jangan menggunakan kalimat yang menggunakan bahasa gaul contohnya gitu. Kemudian menggunakan istilah ilmiah, ini biasanya digunakan untuk ya orang-orang yang melakukan penelitian tentunya. Jadi untuk kalian mungkin bisa nanti melakukan penelitian dengan eksplanasi, nanti kalau kuliah ya kalian sudah lulus. Dilanjutkan dengan disusun dengan sistematis, tentunya segala sesuatu harus sistematis, mau apapun itu, mau agama, mau segala ras, itu harus sistematis. Oke, lanjut. Dari ciri-ciri tersebut kita lanjut ke kaidahnya. Yang pertama itu ada konjungsi kasualitas yang tadi Bapak bilang, yaitu contohnya karena itu salah konjungsi dari banjir terjadi karena hujan deras. Berarti wah, hujan ini deras nih bisa menyebabkan banjir gitu. Kemudian yang kata sehingga itu suhu turun sehingga uap air mengembun. Terus dilanjutkan akibatnya itu konjungsi dari hutan gundul, akibatnya terjadi longsor. Dilanjutkan dengan kalimat pasif yang bisa digunakan atau istilah ilmiah, uap air diangkat ke udara oleh panas matahari. Jadi menggunakan agak bahasa yang sedikit ilmiah dan agak sedikit kritis. Evaporasi ya mungkin baru kalian dengar, evaporasi penguapan, kondensasi itu pengumbunan, dan presipitasi itu turunnya hujan. Itu istilah-istilah ilmiah yang Bapak contohkan di sini. Baik, lanjut aja di sini. Jadi ada strukturnya dari teks manas ini ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kemudian yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Apa sih arti pengertian dari 3 ini? Oke, kita langsung aja lanjut. Oke, pernyataan umum ini boleh deh dibaca oleh Pran. Ya, Boleh? pernyataan umum. Bagian pembuka yang berisi gambaran umum tentang fenomena yang akan dijelaskan. Fungsi memperkenalkan topik. Yang kedua memberi konteks awal kepada pembaca. Contohnya juga Pak. Nah, boleh. Contohnya gimana tuh? Contoh, hujan merupakan fenomena alam yang terjadi akibat proses kondensasi uap air di atmosfer. Oke, terima kasih ya Pran. Oke, bisa dilanjut deretan penjelas di sini, Fahim? Oke, deretan penjelas pengertiannya bagian inti yang berisi tentang proses atau sebab akibat dari suatu fenomena. Fungsinya menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena terjadi. Kedua, disusun secara runut, kronologis atau logis. Contohnya, air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Kemudian uap air naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi menjadi awan. Ketika awan jenuh, air turun sebagai hujan. Oke, lanjut terakhir saya bacakan saja, yaitu interpretasi. Jadi pengertian dari interpretasi ini bagian terbentuk dari yang berisikan simpulan makna atau dampak dari fenomena yang terjadi. Kemudian dari fungsinya tentunya ada memberikan penegasan akhir dan kemudian menyampaikan pandangan atau dampak yang dengan contoh. Dengan demikian, hujan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Oke, contohnya di sini. Oh, kepanjangan ini contohnya. Intinya, contoh dari teks eksplanasi ini dari sebab hujan tuh gimana sih adanya? Tadinya kan ada penguapan air dari laut atau sungai. Ya kita tidak usah baca ini karena terlalu panjang ya. Oke. Jadi tugas kalian di sini ini sebagai PR aja ya. Kalian tulis teks eksplanasi secara singkat aja tentang apapun fenomena di alam. Ya, kemudian gunakan struktur yang sudah Bapak jelaskan tadi agar ya hasil dari teks eksplanasi kalian itu bagus. Oke, kita lanjut dengan quiz ya di sini. Semua bawa HP kan? Bahwa Awas. Oke, bisa scan ya.
Ini soalnya tidak banyak kok, hanya 10. Nggak bisa didiskon, Pak. Tidak bisa ya, karena ini sudah sangat diskon. Ini masukkan nama siapa, Pak? Nama kalian saja, sama nama singkatan, nama panggilan boleh. Nama orang tua, Pak? Hei jangan, nanti diolok lagi. Sudah. Oke, kerjain ya anak ya. Bapak kasih waktu ya 5 menit, 10 soal saja. Kalau ini kan pokoknya panas dulu. Oke, nanti nilai kalian kelihatan ya di depan ya. Ini jangan Pak, satu. Jadi dikerjakan aja pelan-pelan. Ayo, nggak boleh nyontek. Kerjain masing-masing ya. Selesai. Oke, sudah ada yang selesai nih. Bukan 2 kali. Sekali aja. Selesai. Oke, baru satu ya yang selesai ya. Oke, 2 orang. Kita akan melihat nilainya di bawah ya. Saya error, Pak. Waduh, error ya. Selesai, ada 3 semua. Oke, Sampai dulu ini ya. Tahan dulu. Nggak bisa, Pak. Oke, kita langsung saja lihat nilainya di sini. Oke, dari Fahim mendapatkan nilai 100 di sini. Oke, Pran juga langsung 100. Kemudian Alia 100. Ya, dari Grace mungkin 90. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih sudah mengerjakan quest ini. Oke, kita lanjut ya. Bagian terakhir sebelum kita tutup. Oke, refleksi dari hari ini. Kalian harus tanyakan ke Bapak. Tanyakan ke Bapak. Tanyakan kepada kalian, anak-anak. Apa yang kalian pahami dari materi teks eksplanasi? Dari ketua kelas dulu deh. Pernyataan umum, Pak. Oke, pernyataan umum tadi ya, ada 3 tadi. Dari kamu jelas dan interpretasi. Oke, ada lagi. Yang kedua itu bagaimana teks eksplanasi membantu kamu memahami fenomena alam. Yang lain deh, siapa? Yang berani? Nggak ada, ya udah Bapak tunjuk. Grace deh. Ayo, bagaimana teks eksplanasi membantu memahami fenomena alam? Karena ada materi yang menjelaskan tentang terjadinya fenomena. Oke, bagus. Pintar ya dari Fran dan Grace. Kemudian yang terakhir nih, pertanyaan kedua nih, apa yang masih kalian mau pelajari lebih lanjut dari materi ini? Fahim, boleh? Penggunaan kalimat pasif, Pak. Oh, oke, bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, terima kasih.
kasih sudah mendengarkan penjelasan Bapak dan mengerjakan yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Bapak. Ya, sebelum Bapak tutup ya, dipimpin dulu doa kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kelas. Baik, Bapak tutup, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kurang dan lebih dari apa yang saya sampaikan dari materi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.